البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, untuk yang semalam hadis keberapa ini 247, murid dari Al-Bara' bin Azib siapa? Sa'ad bin Ubaidah. Ana semalam lupa ya nama kunyahnya. Memang kunyahnya agak asing, yaitu Abu Dhamrah beliau. Abu Dhamrah. Sikotun Kufi. Baik, sekarang kita masuk ke kitab yang baru dari Sahih Bukhari. Ini di sini diberi apa? Angka kelima. Memang ini kitab kelima. Al-Khamis, Kitabul Ghusl. Kitab yang kelima adalah kitab masalah mandi. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini adalah penjelasan tentang hukum mandi di dalam syariat. Dan ini adalah nikmat Allah Ta'ala. Dia mengajarkan kepada kita, mensyariatkan kepada kita mandi yang di dalamnya banyak faidah, menambah kesucian, menyempurnakan kesucian, dan dari sisi kesehatannya juga apa? Sel-sel badan kita menjadi segar semuanya setelah keletihan, kekeringan, dan seterusnya. Kalau tidak mampu mandi baru pakai cara kedua, yaitu tayammum untuk perkara yang ma'ruf. Sekarang wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, boleh qaulu, boleh qauli, tergantung kita niat i'rabnya apa. Di dalam cetakan dari Ibnu Hazm ini pakai kasrah wa qauli. Wa in kuntum junuban fattahharu, dan apabila kalian mengalami junub maka hendaknya kalian bersuci. Wa in kuntum mardha, ini panjang jadi kita bahas sekarang aja. Setelah Allah Ta'ala berbicara tentang kewajiban berwudu, anggota-anggota wudu yang wajib dicuci atau wajib diusap, tergantung perinciannya telah kita lewati dalam kitab yang keempat. Kemudian Allah mengatakan apabila kalian junub. Junub ini adalah isim jenis, boleh 1, 2, ataupun 3 orang, boleh laki-laki, boleh perempuan, semuanya junub. Istilahnya, ini adalah pola isim jenis. Apabila kalian junub, apa makna junub? Yaitu apa? Usibu bil janabah, mengalami janabah. Mungkin apa? Mimpi basah untuk orang yang sudah balik itu, atau hubungan suami istri dan semacam itu. Fattahharu, ini pembahasannya ada di dalam shorof. Asalnya apa? Fatatahharu. Wazan apa? Tafa'ala ya tafa'alu. Tatahharu. Kemudian tak di sini dia mengalami perubahan menjadi alif. Kemudian apa? Ditasdid. Atau kemungkinannya adalah apa? Taknya itu karena dekat makhrajnya dengan to, maka dia berubah jadi to. Ditasdid, kemudian diberikan alif di depannya, jadi fattahharu. Kemudian apa makna bersuci di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsir beliau itu kitab Al-Jami' li Ta'wili Ayil Quran, Jami'ul Bayan li Ta'wili Ayil Quran. Maksudnya adalah mandi. Bukan bersuci sekedar apa? Sekedar berwudu. Wudu sudah selesai pembahasannya di lafaz sebelumnya dari ayat ke-6 Al-Maidah ini. Tapi sekarang bersuci maksudnya di sini adalah mandi, mencuci seluruh bagian badan. Wa in kuntum maradha. Nah, sekarang di antara kesempurnaan syariat adalah keringanan-keringanan. Ada keringanan untuk orang-orang yang mengalami kesulitan. Apabila kalian sakit, ini adalah jamak taksir maradha. Au ala safar, atau berada di atas suatu safar. Sementara kita tahu yang namanya sakit ini menghalangi kesempurnaan amalan. Maksudnya apa? Kesempurnaan activity, namanya sakit. Dan safar madzonnatun, apa itu? Al-masyaqqah, qita'atun minal azab. Safar ini kemungkinan besar orang mengalami kesulitan, sulit untuk mencari air yang cukup dan sebagainya, terutama di masa-masa lampau atau di tempat yang memang susah. Sekarang di banyak air di RNR dan RNR itu. Au jaa ahadum minkum minal gha'it, atau salah seorang dari kalian datang dari tempat buang hajat. Au lamastumun nisa, lamasa, kata Ibnu Jarir dan jumhur ulama maksudnya adalah apa itu? Jima.
Bukan seperti yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i, yaitu sekedar menyentuh wanita, bukan, tetapi betul-betul berjima. Kemudian ini semua membatalkan wudhu tentunya, membatalkan kesucian. Falam tajidu ma'a, kemudian kalian tidak mendapatkan air. Yang wajib mandi ya mandi, yang wajib wudhu ya wudhu, ternyata tidak mendapatkan air. Fatayammamu, maka hendaknya kalian bertayamum. Ayat ini bersifat umum, tidak mendapatkan air. Berarti kalau dia masih menemukan air, tetapi airnya sangat dingin dan dia tak kuat, maka diusahakan airnya itu ditaskhin, yaitu dipanaskan atau dijemur. Nah, kalau di Yaman di musim-musim dingin biasanya orang-orang pada menjemur air dengan dengan cahaya matahari sehingga menjadi agak suam, jadi agak hangat. Tapi jangan lupa yaitu dijaga, karena terkadang kita sembang-sembang, kita cerita sama teman, tahu-tahu kita tengok ke belakang sudah hilang airnya. Oh, memang orang bukan semuanya baik kan, namanya orang beribu-ribu. Kadang ada aja orang yang ngajinya belum cukup, dia memakai keumuman hadis. Apa itu? An-nas syuraka'u fis salas. Hadisnya betul, sahih. Manusia berkongsi di dalam 3 perkara. Air, api, dan yang satu apa itu ya? Karena terlupakan. Rumput, betul. Nah, mereka mengatakan ini air, Nabi mengatakan kongsi. Jadi walaupun ini Anda yang mengambil, saya juga punya hak, kata dia. Nah, ini salah. Karena hadis ini telah dibatasi oleh hadis-hadis yang lain. Bahwasanya air yang muhtaros, air yang telah diambil orang kemudian dilindungi dengan barang dia, tak boleh diambil orang lain. Air sungai baru itu untuk semua orang. Apa? Diajak bicara dulu barangkali jangan langsung ditumbuk. Tapi tengok dia tanya, kita tanya dulu. Kadang sudah kita kasih nama bagus-bagus, nama dengan hot yang jelas, ada lafaz. Kalau anak ya kasih kunyahannya dan al-Indonesia, masih diambil juga. Oh iya. Setelah kita tanya, itu punya saya. Oh, punya antum. Iya, itu ada nama. Oh iya. Gitu aja, tak minta maaf tak apa. Ada. Intinya adalah selama masih ada air dan masih mungkin untuk dipakai, maka jangan tayamum. Tapi kalau sudah tidak mampu lagi, air tak ada atau air tak mungkin dipakai karena terlalu susah dan semacam itu, nah baru tayamum. Fatayammamu sha'idan thayyiba. Tayammama asalnya adalah qasada. Hendaknya kalian sengaja mencari tanah yang baik. Sha'id ini permukaan bumi, debu atau yang seperti itu. Adapun khilafnya ini dibahas di dalam pembahasan khusus tentang tayamum. Apakah semua yang di permukaan bumi boleh dipakai untuk tayamum ataukah dia hanyalah tanah dan debu? Nah, ini pembahasannya bukan sekarang. Kita sedang membahas intinya masalah mandi. Thayyiba yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dari tanah tadi. Baik. Nah, Nabi sudah mencontohkan dari hadis siapa itu? Usamah bin Zaid, yaitu kita menepuk tanah dengan kedua telapak tangan. Kemudian kita usapkan ke seluruh wajah kita. Bukan hanya setengah wajah atau seperempat wajah, tapi semua. Nah, ini menjadi pendapat menjadi hujahnya jumhur. Bak di sini bukan seperti kata Syafi'i dalam masalah wudu. Biru'usikum, yaitu sebagian kepala, bukan. Sebagaimana mengusap wajah itu semua, walaupun ada huruf ba, demikian pula mengusap kepala itu semua, karena Nabi mencontohkan mengusap semua, bukan hanya setengah atau seperdelapan. Minhu, dan tangan-tangan kalian, Nabi telah mencontohkan yaitu sampai ke pergelangan tangan, tidak perlu sampai ke siku. Minhu dari tanah tadi. Kenapa tidak perlu sampai ke siku? Telah dijelaskan oleh para fuqaha, karena yang Allah inginkan adalah keringanan dan kesucian, bukan tamrir, bukan agar kita jadi berlumuran tanah atau berlepotan sehingga jadi kotor badan kita, baju kita, bukan. Allah ingin keringanan untuk kita, makanya cukup sampai ke pergelangan tangan. Ya, tak perlu debunya terlalu banyak, akhirnya kita malah jadi selsema, nanti masuk abuk ke hidung. Yang halus-halus pun cukup. Nah, tak perlu sampai ke siku, cukup ke pergelangan tangan. Iya. Apa? Kalau kita tak mampu cari
yang free ya terpaksa. Tapi biasanya ada lah ya yang menempel di kasut kita, menempel di alas kaki kita, debu itu ada aja insya Allah. Baik, makanya kalau kita di bus atau di kapal terbang, insya Allah walaupun sudah dibersihkan, tetap yang namanya debu itu ada di karpet atau apa menempel. Kalau kain lama, kain lama, suatu debu. Kain lama kenapa? Kain lama, yang bersih, yang ditinggal tahun 2 tahun. Oh jelas dibaskan ada debu, itu boleh untuk tayamum, tapi secukupnya, jangan banyak-banyak nanti kita bersin. Karena Allah tidak menghendaki kesulitan. Ya, jangan dihirup. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak ingin menjadikan satu kesulitan pun untuk kalian. Min di sini taukidun nafi. Asalnya ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum harajan, kesulitan, kesempitan. Kemudian ada min sebagai taukidun nafi. Jadi sama sekali Allah tidak ingin kalian sulit. Mestinya janabah ini mencakup apa? Seluruh anggota badan, yaitu semua anggota badan kena air wajib. Tetapi kalau tidak mampu, pengganti air apa? Tanah. Tapi jangan langsung dikiaskan sebagaimana air itu wajib kena seluruh badan, berarti tanah juga wajib kena seluruh badan. Tak, Allah tidak menginginkan kita jadi apa? Boneka tanah. Cukup wajah dan telapak tangan aja. Ya, jangan langsung dibungkus badannya dengan tanah. Biar apa? Dengan istilahnya istiab. Istiab ini untuk mandi. Memang seluruh badan kena air, tapi untuk tayamum tidak perlu seluruh badan itu kena debu. Walaki yuridu liyutahhirakum, tetapi Allah ingin menyucikan kalian. Bagaimana cara bersuci? Bukan dengan cara akal dan bukan dengan cara perasaan, tapi dengan ikut syariat. Kalau ikut syariat ternyata mudah saja, cukup mengusap wajah dan telapak tangan untuk tayamum itu. Maka ini sudah jadi suci. Baik, makanya akal di sini tidak berlaku. Masalah wudhu saja, baik. Yang batal kan buntut, kenapa tidak dicuci? Nah ini tak ada kias di situ, akal tak berlaku di situ. Kalau kita sudah mencuci anggota-anggota yang telah disebutkan dalam ayat Al-Maidah dan mengusap bagian yang telah disebutkan, itu sudah suci walaupun buntut tidak diusap. Iya. Karena kesucian ini kalau ikut syariat, bukan sekedar pakai akal. Bukan pakai akal. Demikian pula orang habis kencing, mestinya kalau pakai akal, ini yang diwudhukan ya bagian itunya. Kenapa tidak? Nah, karena syariat tidak menyuruh begitu. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan di sini, waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan Allah ingin untuk melengkapkan kenikmatannya kepada kalian. Syariat sempurna, kenikmatan telah lengkap kepada kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Dalam situasi biasa cara bersucinya demikian, dalam situasi susah ada pengganti yang lebih ringan. Agar kita bersyukur, nikmat Allah itu lengkap. Kita belum sampai ke hadisnya. Tak apa, kita habiskan pembahasan ayat yang berikutnya ini untuk hadisnya di masa hadapan insyaallah. Wa qaulihi jalla dzikruh, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan kalian itu mabuk. Wawunya wawu haliyah. Baik. Ini diantara tahapan yang Allah Ta'ala berikan kepada para hambanya. Tidak langsung dilarang minum khamar di masa itu, tetapi secara bertahap dikatakan khamar ini bagian dari nikmat awalnya. Kemudian apa? Setelah itu disebutkan bahwasanya khamar ada manfaatnya tetapi dosanya lebih besar. Kemudian pada level yang berikutnya dibatasi waktunya. Kalau waktu sholat jangan kalian minum khamar. Jadi jangan dibalik pemahamannya. Berarti apa? Agar kita tak perlu sholat kita minum khamar aja. Bukan, itu pemahaman sakit, pemahaman orang yang memang tak ingin sholat. Tetapi kaum mukminin, karena ini yang dipanggil orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk. Sementara orang yang beriman sholat minimalnya 5 kali sehari. Maka semakin dibatasi waktu untuk minum khamarnya. Jangan di waktu-waktu sholat. Sampai kemudian turunnya ayat Al-Maidah yang mengatakan apa? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Baik, dengan itu betul-betul khamar itu diharamkan.
hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Nah, dari sini kita tahu definisi khamar adalah ma khamaral akal, sesuatu yang menutupi akal, membuat akal jadi tidak mampu bekerja, tidak mampu aktiviti sebagaimana mestinya. Baik. Kalau sholat termasuk jangan mendekati sholat untuk sholat. Ya, jangan kalian mendekati sholat. Baik. Mendekati aja tak boleh, apalagi betul-betul sholat dalam keadaan mabuk, karena boleh jadi nanti orangnya ingin berzikir malah mencaci diri sendiri atau dan sebagainya. Atau apa seperti yang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih itu, ada orang apa, dia mabuk, kemudian dia dikencingi anjing, dia gembira, bersyukur, oh saya dapat wudhu katanya. Ini orang tak paham, dikencingi anjing disangka sedang berwudhu. Oh iya. Ada yang malah apa, sholatnya di tempat sampah, sedang tidak tahu dia sekarang di mana, karena apa, mabuk. Nah, kalau mabuk maka tidak boleh untuk dia mendekati sholat sampai bila, sehingga kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Ini menunjukkan di antara syarat sah sholat adalah apa? Hudurul akal, hadirnya akal. Makanya kalau orang sangat mengantuk, diperintahkan untuk tidur lebih dahulu sampai hilang kantuknya. Tapi jangan membuat tipu daya sengaja apa tidur 8 jam 9 jam biar waktu sholat hilang, bukan itu maksudnya. Apa? Iya tuh. Baik. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu, yaitu jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan kalian junub. Illa abiri sabilin, kecuali apabila, ini khilafnya banyak disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir di dalam tafsir beliau. Abiri sabil maksudnya apa? Kebanyakan ulama mengatakan yaitu musafir. Baik, yaitu apabila kalian bersafar, walaupun kalian junub, safar kan ada keringanan, tapi tetap kalian tak boleh sholat sehingga kalian mandi. Jadi walaupun ada keringanan, tetapi kalau kalian junub, tak boleh kalian sholat sehingga bersuci. Sucinya bagaimana? Taghtasilu, kalian mandi. Kalau tidak mampu, nah baru nanti disebutkan masalah tayamum. Wa in kuntum marda, dan apabila kalian sedang sakit, au ala safar, atau di atas suatu perjalanan jauh, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang dari kalian datang dari tempat buang hajat, jelas apa? Telah batal kesuciannya. Aula mastumun nisa, atau kalian menggauli para wanita, falam tajidu ma'a, kemudian kalian tidak mendapatkan air, padahal tadi perintahnya mandi, ternyata tidak dapat air, tidak mendapatkan air. Yang wajib mandi, yang wajib wudu ya, wudu. Ternyata air tak ada. Fatayammamu sha'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Tidak ada min, tapi telah kita ketahui di dalam ayat yang tadi, ayat Al-Maidah, ada minhu, yaitu kembali ke tanah tadi. Setelah itu apa? Innallaha kana afuwan ghafura, sesungguhnya Allah senantiasa maha pemaaf lagi maha pengampun. Jadi yang kesuciannya itu kurang tapi ada udzur, maka diampuni, dianggap dia sudah suci, tidak masalah. Dengan apa? Dengan tayamum tadi. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.